Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan, kesempatan untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran walaupun hanya melalui media online. Jadi ini pertemuan kita pertama untuk semester ganjil kelas 8. Semoga pembelajaran kita selanjutnya akan tetap berlanjut dan semoga juga kita berdoa proses online ini akan segera berakhir agar supaya pembelajaran yang kita laksanakan sudah langsung bertatap muka atau dilaksanakan di sekolah. Adik-adik semua berdoa agar supaya COVID-19 ini segera berakhir atau segera dihilangkan khususnya di negara kita tercinta ini. Salawat teriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir hayat kita. Jadi adik-adik sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran ini, maka seyogyanya adik-adik di rumah harus berdoa dulu. Setelah itu silakan menonton video ini sambil membuka aplikasi buku bahasa Indonesianya sesuai yang Ustadz sudah kirimkan pada WhatsApp grup. Jadi linknya sudah Bapak kirimkan di WhatsApp grup khusus pelajaran bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut. Jadi pembelajaran pada hari ini bahasa Indonesia yaitu tentang news atau disebut berita. Bab 1 itu teks berita. Apa sih yang menjadi teks berita dan bagaimana cara membuat berita tersebut? Lanjut. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian teks berita, kita harus tahu dulu kompetensi dasar, kemudian kompetensi dasar kita dalam melaksanakan proses pembelajaran ini. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Nah, selanjutnya menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Selanjutnya menyimpulkan isi dari berita. Dan selanjutnya menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tertulis. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita. Nah, setiap pembelajaran itu pasti memiliki tujuan adik-adik ya. Apa yang menjadi tujuan kita melaksanakan pembelajaran ini? Nah, tujuan kita itu ada 5. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian teks berita. Jadi bagaimana caranya adik-adik harus mampu memahami pengertian teks berita. Kemudian yang kedua mengetahui unsur-unsur berita, yakni 5W1H. Apa itu unsur-unsur berita 5W1H? Nanti kita lanjut. Oke. Kemudian selanjutnya mengetahui langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita. Selanjutnya mengetahui struktur teks berita yang meliputi kepala berita. Kemudian membuat isi dari berita, mengembangkan motivasi dengan membacakan mengembangkan dan memotivasi yang dibacakan ataupun yang didengarkan. Jadi dibacakan ya, bukan dibaca dan ada salah pengetikan. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran inti, yaitu ciri-ciri kebahasaan teks berita.
Apa itu yang yang awal sebelum kita belajar ciri-ciri kita tahu dulu apa sih berita itu. Nah, jadi berita itu adalah suatu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, jadi setiap ada peristiwa yang dilaporkan, itulah yang disebut suatu berita. Berita itu, apakah berita itu hanya di koran? Tidak. Jadi berita itu dilaporkan baik melalui media elektronik, kemudian media massa seperti koran, radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui teks berita itu apa. Nah, berarti teks berita itu melaporkan tentang kejadian. Nah, selanjutnya ciri-ciri kebahasaan teks berita. Nah, jadi teks berita itu memiliki ciri-ciri kebahasaan. Nah, jadi tidak sembarang dalam membuat berita. Ada yang harus diperhatikan dalam menulis sebuah berita. Apa saja itu? Jadi pengertian ciri-ciri teks berita untuk mengenali jenis teks, bahwa teks tersebut merupakan sebuah teks berita, maka kita harus mengetahui ciri-ciri dari teks berita itu sendiri. Ciri-ciri teks berita ini selalu dilibatkan sebagai unsur pembentuk pembuatan teks berita. Jadi jika Anda ingin membuat sebuah teks berita, jangan lupa untuk melibatkan ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri dari teks berita meliputi faktual, aktual, unik, dan menarik. Jadi untuk membuat sebuah berita, kalau dia itu mengetahui bahwa itu adalah berita yang sebenarnya, maka kita harus mengetahui ciri-cirinya. Jadi kita harus tahu ciri-cirinya, yaitu yang pertama tadi itu faktual. Apa itu faktual? Di situ ada menarik, terkini. Jadi faktual itu adalah suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu, baik kejadian itu terjadi di saat ini maupun kejadian itu terjadi di masa lalu. Itu disebut dengan faktual. Beda dengan aktual. Jadi faktual itu kejadian yang sudah terjadi pada saat ini maupun yang terjadi di masa lalu, itu disebut dengan faktual. Kemudian kalau aktual, jadi berita itu bersifat kekinian, atau berita itu baru saja terjadi, langsung kejadian itu baru saja terjadi, langsung dibuat suatu berita. Jadi seperti itu. Jadi bedakan aktual dan faktual. Jadi berita itu harus menarik, terkini, aktual, dipercaya, terfaktual atau terbaru, diterima di masyarakat jelas, kalimatnya sederhana, segera disampaikan. Jadi berita itu tidak boleh sudah lama ditulis, kemudian nanti 2 bulan kemudian baru diwartakan atau diberitakan. Jadi berita itu, yang paling baik berita itu adalah ketika kejadian itu baru saja terjadi, langsung diberitakan. Jadi begitu ya. Kemudian harus unik dan menarik. Kalimatnya sederhana, segera disampaikan. Contoh teks berita. Jadi sebanyak 549 pemilih di TPS 3 di salah satu kelurahan di Kecamatan Poso,
Kota Utara memilih ulang. Nah, jadi itu berita yang sangat menarik. Nah, jadi berita ini disajikan ketika proses pemilihan tahun kemarin. Jadi berita itu harus benar-benar yang paling baik itu adalah berita aktual, berita yang baru. Jadi berita itu banyak macam ya. Ada berita Deep News, ada berita Strike News, ada berita ada berita apa lagi ya jenis beritanya, ada berita investigasi news, ada berita interpretatif news. Jadi banyak macam berita. Jadi berita itu bukan hanya satu macam. Oke, kita lanjut lagi. Unsur pembentuk berita. Ini tadi yang disebut unsur pembentuk berita atau disebut dengan 5W1H. Jadi berita itu tidak akan jadi atau tidak akan dapat tersusun kalau tidak memenuhi kelima unsur ini, 5+1 ini. Jadi berita itu dibuat sepanjang bagaimanapun, sepanjang bagaimanapun berita itu nggak rumit ya, bukan rumit. Jadi sepanjang bagaimanapun membuat berita itu tetap menggunakan 5W1H. Jadi ada yang bertanya, bagaimana Pak seandainya kalau saya hanya menggunakan 3W? Apakah 3W1H? Apakah itu bisa disebut berita? Iya, itu disebut menjadi suatu berita. Hanya saja beritanya tidak lengkap. Seperti itu. Jadi what? Apa? Apa yang sedang terjadi? Jadi itu bentuk pertanyaan untuk membuat sebuah berita. Apa yang sedang terjadi? Kemudian, siapa? Siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian atau peristiwa, atau siapa tokoh utama yang menjadi sorotan berita. Kemudian why, mengapa, alasan mengapa peristiwa atau kejadian yang dilaporkan dapat terjadi. Kemudian when, unsur yang jadi when itu kapan, unsur yang merupakan waktu dari suatu kejadian. Jadi kapan terjadinya peristiwa itu. Setelah itu where. Apa itu where? Jadi where itu di mana. Jadi ini menyatakan tempat di mana terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian setelah itu how, atau bagaimana keadaan atau proses selanjutnya suatu kejadian atau peristiwa tersebut. Jadi inilah yang disebut dengan unsur pembentuk berita. Jadi ketika adik-adik membuat berita atau ada nanti tugas yang Ustadz berikan, tugasnya adalah membuat berita, maka kalian membuat berita itu harus menggunakan 5W1H ini. Jadi nanti tugasnya Ustadz akan berikan di WhatsApp grup kita, grup pembelajaran bahasa Indonesia, tentang membuat berita tentang kejadian yang ada di lingkungan kita masing-masing. Jadi tetapi ingat, harus menggunakan unsur pembentuk berita atau strukturnya ini 5W1H. Jadi what, apa. Jadi peristiwa apa yang sedang terjadi, nama atau identitas,
dari suatu kejadian atau peristiwa yang baru atau sedang terjadi. Apa yang terjadi? Nah, itu what. Oh, siapa? Siapa saja yang terjadi dalam peristiwa tersebut atau dalam kejadian tersebut. Kemudian why? Mengapa peristiwa tersebut sampai terjadi dan seterusnya. Jadi membuat berita itu harus menggunakan unsur pembentuk berita atau struktur berita disebut 5W1H. Kita lanjut. Nah, ciri-ciri tanggapan secara umum. Jadi merupakan pernyataan berbentuk lisan atau tulisan bertujuan untuk menanggapi atau menjelaskan atas suatu hal yang sebelumnya disampaikan dilakukan pihak lain. Indikator tanggapan yang baik sesuai dengan topik yang dibahas, bersifat objektif, logis, mengandung saran, solusi atau penyelesaian terhadap topik yang dibahas. Tanggapan disampaikan dengan bahasa dan sikap jika tanggapannya berbentuk lisan. Yang santun tanggapannya yang disampaikan dengan menyertakan alasan yang relevan. Dan seperlunya tanggapan yang disampaikan tidak berlebihan. Tanggapan yang disampaikan tidak bertujuan merendahkan atau memojokkan pihak lain. Nah, jadi adik-adik, bukan ketika kita menulis sebuah berita, maka berita itu harus benar-benar terjadi, bukan suatu hal rekayasa. Begitupun ketika kita memberikan tanggapan pada penulisan berita yang ditulis oleh seseorang. Nah, begitu. Nah, jadi ciri-ciri tanggapan secara umum. Nah, indikator tanggapan yang baik. Jadi ketika kita memberikan tanggapan pada berita yang ditulis oleh seseorang, maka tentu kita harus memberikan tanggapan menggunakan bahasa yang santun, ramah. Nah, jadi jangan memberikan tanggapan itu seakan-akan menyudutkan bahwa penulisan berita yang ditulis oleh orang itu sangat tidak baik atau tidak bagus untuk dipublikasikan. Tapi tidak, memberikan tanggapan itu harus dengan santun, sopan. Dan bahasa yang digunakan juga adalah bahasa yang baik dan benar, seperti itu. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang berita mungkin cukup sampai di sini. Jadi jika ada yang adik-adik tidak pahami atau kurang mengerti dalam penjelasan tentang teks berita tersebut, silakan adik-adik melakukan pertanyaan langsung atau bertanya langsung melalui media WhatsApp yang sudah Bapak siapkan di kelas atau ruang bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi seperti itu, mungkin demikian penjelasan Ustadz tentang pembelajaran teks berita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Lebih dan kurangnya semoga tetap berjalan dengan baik pembelajaran kita. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.